Siapakah mereka yang disebut rohani? Ikuti terus pelajaran hari ini agar kita dapat mempelajari pelajaran ini bersama-sama. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Aku Puji Penebusku. Aku puji penebusku, kasih-Nya ajaib sungguh. Di salib Dia terpaku untuk bebaskan aku. Ku puji Juru Selamatku, darah-Nya menebusku. Di salib ku diampuni, kasih-Nya selamatkanku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 14 Juli 2026. Pelajaran yang ketiga di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat untuk hari ini adalah Hikmat dan Kedewasaan. Pada umumnya, klik-klik timbul dari pandangan yang terlalu tinggi terhadap para pemimpin manusia. Hal ini sangat mengancam kesatuan gereja dan kesehatan rohani para anggotanya, karena pandangan yang menyimpang tentang pelayanan Kristen dapat menuntun sebuah gereja untuk memberikan keistimewaan yang berlebihan kepada pemimpin-pemimpin tertentu yang semuanya merugikan orang lain. Konsekuensi dari perilaku seperti itu adalah suasana persaingan yang dapat memecah belah gereja. Lebih dari itu, jika kita memperlakukan para pemimpin manusia sebagai pusat identitas Kristen kita beresiko menggeser Kristus dari posisi yang seharusnya dalam hidup kita. Bacalah 1 Korintus 3 ayat 1-4. Bagaimanakah Paulus di sini menggambarkan ketidakdewasaan rohani jemaat Korintus? 1 Korintus 3 ayat 1-4. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Paulus menjelaskan bahwa kedewasaan rohani menuntun orang percaya untuk menghargai hikmat Allah yang dikomunikasikan kepada kita melalui roh, dan yang berlawanan dengan hikmat zaman ini, yaitu hikmat manusia. Hikmat Allah diungkapkan di dalam salib Kristus. Lebih tepatnya, hikmat Allah dinyatakan dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dengan demikian, sebelum melanjutkan seruannya untuk persatuan, Paulus ingin para pembacanya mengakui perlunya hikmat dan kedewasaan sejati dalam Kristus. Orang Kristen yang bijaksana dan dewasa adalah orang-orang rohani bukan duniawi. Tidak seperti bayi. Mereka membandingkan hal-hal rohani dengan hal-hal rohani karena apa yang berasal dari roh hanya dapat dinilai secara rohani. Orang Kristen yang bijaksana dan dewasa makan makanan keras, bukan susu. Orang percaya yang masih minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia masih anak-anak. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Orang Kristen yang bijaksana dan dewasa tidak berkata, aku dari golongan Paulus atau aku dari golongan Apolos, yang mengacu pada orang-orang yang berbeda.
Bagaimanapun orang-orang ini sama seperti mereka adalah kawan sekerja Allah. Kita sebagai gereja adalah ladang, bangunan, dan bait Allah. Kita semua adalah milik Allah melalui Kristus. Apakah pengalaman Anda ketika sangat dikecewakan oleh seseorang yang sangat Anda kagumi? Jika Anda pernah mengalami hal ini, pelajaran apa yang Anda dapatkan darinya? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Ku ceritakan kisah indah, ku sesat diselamatkan, kasih-Nya yang tak terhingga, hidupnya dikorbankan. Ku puji Juru Selamatku, darahnya menebusku, di salib ku diampuni, kasih-Nya selamatkanku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang sangat mengerti dengan keberadaan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk pelajaran tentang hikmat dan kedewasaan. Ya Tuhan, kami mau untuk terus bertumbuh menjadi dewasa dalam kerohanian kami. Kami tidak dapat melakukannya sendiri ya Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat 14 Juli 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.